Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya. Terus kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insyaallah Bapak Ibu yang hadir saat ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat thalabul ilmi. Insyaallah niatnya kita, hadirnya kita di majlis ilmu ini pun akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya saat ini insyaallah diakui sebagai umat Nabi dan insyaallah kita pun akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas tema mengenai tentang azab kubur. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang kitabul janaiz, kitab atau pasal bab berkenaan tentang jenazah. Bahkan beberapa hadis sudah saya sampaikan mengenai tentang mentalkin mayit, ya. Maka di saat ada orang yang sedang sakaratul maut, bagi kita dekati kemudian talkinkan lafaz la ilaha illallah agar di akhir hayatnya insyaallah bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya Pak, apakah azab kubur itu ada? Kemudian apakah nikmat itu, nikmat kubur pun ada? Karena di antara sebagian manusia ada yang tidak meyakini tentang adanya azab kubur. Tapi di antara salah satu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka wajib kita meyakini, mengimani tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Baik, kita akan jawab nanti dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saya sampaikan perkataan dari seorang ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh fi Al-Kalam ala Arwah Al-Amwat wal Ahya Bid-Dalail minal Kitab was Sunnah. Ini disebutkan dalam halaman 75. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata beliau Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut, anna na'imal barzah wa azabahu mazkurun fil Qur'an fi ghairi maudu'in. Sesungguhnya kenikmatan dan siksa kubur itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Baik, saya sampaikan satu ayat terlebih dahulu. Ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idziz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum.
akhriju anfusakumul yauma tudzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walau tara idziz zalimuna, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim fi gaumaratil mauti, mereka berada di dalam tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakumul yauma tudzawna adzabal huni. Kata malaikat, keluarkanlah nyawamu di hari ini karena kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah atau perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mengenai tentang tafsiran ayat ini ulama menyatakan wahada khitabun. Jadi ayat ini ditujukan lahum indal mauti, kepada mereka ketika mati. Waqad akhbaratil malaikatu, kemudian malaikat memberitahukan wahum as-sadiquna, bahwa mereka sangat benar. Annahum hina idzin, ketika itu orang-orang zalim diazab, yujzauna adzabal huni, diazab dengan azab yang menghinakan. Walau ta'akhkhara anhum dzalika ilan qidaid dunya, andai saja azab itu ditunda hingga dunia kiamat, maka tidak mungkin dikatakan kepada mereka di hari ini kamu dibalas. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa adanya mengenai tentang siksa kubur, ya, karena khitab ayat ini ditujukan indal mauti, ketika orang-orang atau mereka saat itu mati. Kemudian ayat kedua ini disebutkan dalam surah Ghafir ayat 45 sampai 46. Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya, ditampakkan kepada mereka neraka pada pagi dan petang. Jadi neraka ini ditampakkan kepada ahli kubur, apalagi ahli kuburnya ya orang-orang yang tidak beriman, gitu ya. Kalau sudah tentu orang beriman, insya Allah yang akan dia dapatkan bukan siksa tapi nikmat kubur. Maka ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ini dari seorang namanya Hanik. Hanik ini seorang hamba sahaya yang pernah diperdekakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Tak kemudian sahabat Utsman bin Affan setiap melewati pekuburan, beliau selalu menangis. Ketika melewati kuburan kemudian mengingat tentang surga neraka, itu sahabat Utsman bin Affan selalu menangis, meneteskan air matanya sampai ke jenggotnya itu. Nah, lalu kemudian budaknya ini bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan, wahai sahabat Utsman bin Affan, setiap kali kamu melewati atau berada di posisi kuburan, atau saat itu kamu mengingat surga neraka, kenapa engkau suka menangis?
Kata sahabat Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini, kata Nabi, itu awal persinggahan akhirat yang pertama. Fa inna jaminhu sahibahu fama ba'dahu aisaru. Kalau di alam kubur kita selamat, terbebas dari siksa kubur, berarti ke alam-alam yang lainnya kita akan mendapatkan kemudahan. Fa illam yanju wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Tapi sebaliknya, ketika di alam kubur kita tidak selamat dari siksa kuburnya, maka ke alam-alam lainnya kita akan mendapatkan kesulitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini yang menyebabkan sahabat Utsman bin Affan ketika mengingat neraka ataupun sorga, bahkan ketika melewati ke sebuah pekuburan atau berada di posisi kuburan, dia selalu meneteskan air mata karena mengingat daripada hadis tersebut. Bapak Ibu, subhanallah. Berarti pada saat kita selamat di alam kubur, terbebas dari siksa kubur tuh, maka ke alam-alam lainnya kita akan menemukan kemudahan dan kemudahan. Tapi sebaliknya, ketika di alam kubur kita tidak selamat, Bapak Ibu, subhanallah, maka ke alam-alam yang lainnya kita akan mendapatkan kesulitan. Maka penentuan selamat atau tidaknya di alam kubur itu tergantung sekarang kita di alam dunia. Apakah kita termasuk golongan orang-orang beriman atau tidak? Kan seperti itu. Berarti penentuannya tinggal kembali kepada diri kita. Mari kita sama-sama perbaiki iman kita, Bapak Ibu. Perbaiki amal soleh kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya satu ayat, dua ayat ini sudah cukup bagi kita untuk mengimani tentang adanya siksa kubur tadi. Apalagi nanti kita sampaikan hadis di dalam kitab Sunan An-Nasai. Hadis ini nomor 31. Dikatakan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi itu pernah melewati marra Rasulullah ala qabraini. Jadi Nabi pernah melewati dua kuburan. Innahuma, faqala, kata Nabi bersabda, innahuma yu'adzibani. Hei sahabatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya dua kubur ini sedang disiksa, kata Nabi. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, bahwa dua ahli kubur ini disiksa itu bukan karena dosa besar. Subhanallah. Jadi kata Nabi, wa ma yu'adzibani fi kabirin, bahwa dua ahli kubur ini disiksa itu bukan karena dosa besar. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya atau perkataannya, amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Ini kata Nabi, yang pertama, kuburan ini kenapa dia disiksa? Karena pada saat istinja, selepas buang air kecil tidak bersih. Hati-hati. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membersihkan selepas buang air kecil, itu harus bersih. Jangan sampai asal-asalan. Kenapa? Ini yang menyebabkan disiksanya ahli kubur tersebut. Apalagi habis pipis, wer tanpa disiram, tanpa dibersihkan, subhanallah, langsung dimasukkan aja gitu kan. Subhanallah. Berarti celana yang dipakai ketika kita habis kencing lalu tidak apa? Cebok, berarti air kencing itu akan menetes mengenai celana atau sarung yang kita pakai. Lalu kemudian itu sarung celana dipakai sholat, sholatnya sah atau enggak? Kan enggak sah. Kenapa? Membawa najis. Subhanallah.
Tak, ini Bapak Ibu harus diajarkan kepada anak-anak kita, terutama yang laki-laki. Kenapa? Biasanya kalau laki-laki ketika dia kebelet pengen pipis hanya cukup dibuka jendelanya doang, lalu gitu kan, tanpa cebok, kan seperti itu. Ini kan membawa najis, kena ke celana, kena ke sarung, lalu dipakai sholatnya kagak sah. Dan ini yang menyebabkan orang disiksa di alam kubur, Bapak Ibu, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hadis riwayat Imam At-Tabrani, kebanyakan manusia atau ahli kubur disiksa itu karena tidak bersih dalam istinjanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya ada tata cara ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar, ya. Biasanya kalau di masjid suka ada yang duduk gitu, ada juga yang jongkok. Sebenarnya kalau secara ilmu kesehatan yang lebih sehat itu jongkok ketika buang air besar itu enaknya. Kenapa? Itu akan kebuang semua, ya. Kemudian lalu ketika kita buang air kecil itu usahakan jangan sambil berdiri. Jangan sambil berdiri. Kenapa? Kalau buang air kecil sambil berdiri, khawatirnya cepretan, apalagi dipantulkan langsung ke tembok, itu cepretan itu pasti akan mengenai kita, mengenai celananya, mengenai sarung. Itu harus hati-hati Bapak Ibu, ya, subhanallah. Maka sebenarnya ada cara, ya. Nabi itu mengajarkan, bahkan dulu kalau gak salah pernah disampaikan tata cara ketika kita buang air kecil. Nah, caranya begini. Nah, kalau laki-laki itu enak. Nah, pegang, keluar. Nanti habis keluar semua, itu ada kesunahan dalam kitab Fathul Mu'in. Itu diurut-urut. Diurut tuh. Diurut. Nah, tujuannya apa? Untuk melepaskan, menghilangkan semua air kencing supaya tidak ada yang tersisa. Habis semua. Setelah diurut, disunahkan ngedehem 3 kali. Ini kesunahan Bapak Ibu. Insya Allah ketika kalau masih ada yang tersisa dengan urutan tadi, itu akan mengeluarkan sisa-sisanya. Apalagi dibarengi dengan apa? Dengan ngedehem tadi 3 kali. Itu akan mengeluarkan sisa air kencingnya itu, subhanallah. Maka silahkan diamalkan tadi caranya, ya. Caranya tadi diangkat kaki kiri seperti ini, ya. Gitu. Laki-laki enak sambil dipegang, nanti setelahnya diurut-urut. Habis baru ngedehem 3 kali. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang ini harus hati-hati, tidak sembarangan. Karena penyebab datangnya siksa kubur itu disebabkan karena istinja kita tidak bersih, subhanallah. Dan ini pun harus diajarkan ke putra-putri kita, seperti itu, ya. Ya, kalau perempuan kan nyebor gitu, ya. Udah jongkok aja udah. Terutama laki-laki nih, karena lebih lebih praktis biasanya, kebelet langsung dibuka jendelanya doang gitu kan, tanpa jongkok, tanpa apa gitu kan. Khawatirnya apalagi ditembakkan langsung ke dinding, wah ini lebih apalagi keceretannya itu akan mengenai kita. Bapak Ibu harus hati-hati. Lalu dibawa sholat, jadi jangan dianggap sepele Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai keceretan air kencing itu mengenai baju kita, lalu dipakai sholat, sholatnya tidak sah, ya, tidak sah sholatnya, subhanallah. Nah, ini yang pertama kata Nabi. Jadi kuburan yang pertama ini disiksa karena istinjanya tidak bersih. Wa amma hadza fa innahu kana yamshi bin namimah.
Jadi yang kedua ini kata Nabi, kenapa disiksa? Karena dia suka berbuat namimah. Apa itu namimah? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 336. Namimah ini adalah menukil perkataan orang lain, kata Imam Nawawi. Menukil perkataan orang lain lalu disebarkan dengan tujuan untuk berbuat kerusakan, dan ini kata Imam Nawawi sejelek-jeleknya perkataan. Hati-hati. Nah, biasanya kita mendapatkan seran nih dari WA, dibaca belum, padahal isinya misalkan memprovokasi orang lain. Ketika ada orang baca seran kita, itu menyebabkan orang lain bisa jadi marah, benci dengan sebab seran kita. Itu harus hati-hati. Baca dulu sebelum di-share. Ini kalau di-share bagus gak? Menyebabkan orang marah dengan kita atau enggak? Menyebabkan musuhan atau enggak? Kan seperti itu. Ini pun harus hati-hati Bapak Ibu, subhanallah. Maka tidak asal sembarangan langsung share-share saja. Seperti itu. Maka sekali lagi kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, namimah itu adalah menukil perkataan orang lain lalu disebar dengan tujuan berbuat kerusakan, maka itu sejelek-jeleknya perkataan. Namimah itu ngadu domba lah bahasa ininya ya. Maka hati-hati Bapak Ibu, subhanallah. Dan ini banyak dikisahkan ya, ada di kitab Tanbihul Ghafilin, babnya itu bab azabul qabri. Wah, agak ini nih, bab siksa kubur. Ya, itu ada cerita disebabkan seseorang terjadinya siksa yang ada di alam kubur, menyebabkan siksa kubur. Salah satunya tadi namimah. Maka ini dikisahkan dari Abdullah bin Ibnu Abbas. Jadi saudara Abdullah Ibnu Abbas ini, dia punya saudara berada di Madinah. Jadi Abdullah Ibn Abbas dia tinggal di Mekah. Jadi dapat kabar bahwa saudaranya yang ada di Madinah dia sedang sakit parah. Datanglah dia menjenguk tujuannya. Tapi ketika di perjalanan dapat info lagi bahwa saudara sudah meninggal dunia. Maka penyebabnya ketika dikuburkan tiba-tiba ada ingat sesuatu yang jatuh dari dirinya. Atau apa jatuh sehingga berpikiran bahwa oh kayaknya tadi jatuhnya itu di saat nguburin saudaranya tadi, sehingga minta izin ke ibunya. Bapak Ibu awalnya tidak mengizinkan ibunya, tapi didesak pengen dia ngambil, penasaran dengan barang yang jatuh di kuburan tadi. Akhirnya kuburan itu pun digali lagi. Singkat ceritanya, pada saat papan yang menutupi jenazah tadi dibuka, itu ada api yang menghembus. Maka dia kaget, langsung dikubur lagi tuh, tidak jadi ngambilnya. Datang ke ibunya, bertanya, amalan apa yang pernah dilakukan selama hidupnya saudaranya tadi? Ibunya itu menjawab begini, dia suka mengakhirkan sholat, yang kedua dia suka namimah. Kisah ini dikatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Maka hati-hati dengan tadi istinja yang harus betul-betul suci, bersih. Yang kedua dengan namimah. Jangan sampai kita mengadu domba sehingga menyebabkan orang saling musuhan dan lain sebagainya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa da'a bi abisin ratbin. Setelah itu Nabi mengambil pelepah kurma. Lalu kemudian fasyakkahu bisnaini, diambil pelepah kurma oleh Nabi, kemudian dipatahkan menjadi dua. Setelah dipatahkan menjadi dua, fagorosa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Itu pelepah kurma yang sudah dipatahkan dua itu ditancapkan oleh Nabi di dua kuburan tadi, ditancapin tuh. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang engkau lakukan tadi? Kenapa harus menancapkan pelepah kurma di atas dua kuburan tersebut?
Apa jawaban Nabi? Tsumma qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan dengan pelepah kurma yang ditancapkan tersebut, itu ahli kubur kalau toh sedang disiksa, diringankan siksaannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab pelepah kurma tadi selama dia masih basah, belum mengering. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita telaah, sekarang kan orang ketika menguburkan, habis menguburkan kan suka bawa bunga tuh, taburan bunga di atas kuburan, lalu dikasih air. Itu tujuannya apa? Sebenarnya kalau melihat kiasan, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Nabi memakai pelepah kurma. Dengan pelepah kurma yang ditancapkan di atas kuburan tadi, selama dia basah, belum mengering, mudah-mudahan itu bisa meringankan siksaan yang ada di ahli kubur tersebut. Subhanallah. Berarti ini merupakan kiasan. Ya. Kalau Nabi dengan pelepah kurma, kalau kita dengan apa? Dengan bunga. Maka boleh silahkan nanti menancapkan pohon yang sekiranya tidak terlalu besar atau tidak merusak kepada apa? Kuburannya. Kan ada tuh bunga yang bisa ditancapkan, yang bisa jadi lama tuh tumbuhnya. Itu insya Allah menjadi apa? Peringan bagi ahli kubur tersebut. Selama ada bunga tadi, ada pohon yang ditancapkan, tapi jangan besar-besar. Ini mah ditancapkan pohon mangga, atau kuburannya jadi apa? Rusak gitu kan. Jadi besar itu mah. Ini pohon yang kecil itu kan ada tuh yang tidak merusak lah, seperti itu. Subhanallah. Berarti ini kiasan, seperti itu ya. Jadi tujuannya dikasih air itu supaya basahnya itu lebih lama, tidak mudah kering gitu. Maka disiram pakai air, seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan hadis ini sudah jelas. Dengan dua ayat tadi yang disampaikan mengenai tentang siksa kubur, oh berarti memang ada siksa kubur, ada, dan nikmat kubur pun ada. Bapak Ibu, dalam kitab Tanbih Ghafilin di halaman 21, ini ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Beliau menulis ada satu perkataan begini, man aroda ayyan jua min azabil qabri. Barang siapa yang dia pengen terselamatkan dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, maka dia harus menjaga 4 perkara. Dan 4 perkara ini tudi'ul qabra wa tuwassi'uhu. 4 perkara ini pun bisa menerangi di alam kubur dan bisa melapangkan kubur. Kita tahu kubur itu berapa meter kali meter sih? Kan sempit banget. Secara logika akalnya itu kan sempit gitu ya. Tapi kubur ini bisa meluas. Kubur ini bisa menerangi. Kan tidak ada lampu. Bagaimana cara untuk meneranginya? Maka tadi 4 perkara itu apa yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur? Pertama, famuhafadatus sholawat, menjaga sholat. Yang kedua, waqiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu perbanyak bacaan Al-Quran kita. Jangan males-malesan membaca Al-Quran itu. Baca setiap hari. Jangan sampai terlewatkan. Bukan hanya untuk penerang di alam kubur nanti. Justru dengan membaca Al-Quran, insya Allah akan menangkan hati kita. Yang tadinya kita banyak kegelisahan, kebingungan, hati tidak tenang, maka dengan membaca Al-Quran insya Allah hati kita akan tenang, sakinah. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, wassodakotu,
yang dapat menerangi, menyelamatkan kita di alam kubur adalah dengan sedekah kita. Maka perbanyak sedekah tuh. Bapak Ibu kalau mau ke masjid, apalagi pagi subuh, dari rumah nyelipkin uang kertas di saku. Nanti masuk ke masjid kan atau kata kamah masukin. Wah, maka saat itu kita akan mendapatkan doa dari malaikat langsung. Subhanallah. Ketika kita di pagi hari bersedekah, berinfak, maka saat itu malaikat akan mendoakan kita untuk keberkahan. Baik keberkahan hidup kita, keberkahan rezeki kita dan sebagainya. Kemudian yang keempat, wa kasratut tasbih. Perbanyak membaca tasbih atau perbanyak zikirlah, seperti itu. Nah kemudian wa ayyastaniba arba'ata asya'a, dan kita pun harus menjauhi 4 perkara. Tadi yang 4 perkara harus kita jaga, salat yang 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat perbanyak bacaan tasbih. Kemudian kita pun harus menjauhi 4 perkara. Apa yang harus kita jauhi? Pertama, fal kizbu, menjauhi bicara bohong. Bapak Ibu, kalau satu kali kita berbohong, maka kita akan enak berbohong yang kedua kalinya. Terus akan seperti itu. Maka perkataan kita harus kita betul-betul jaga. Yang kedua, wal khianat. Yang harus kita jaga adalah khianat. Maka hati-hati. Ketika kita dikasih satu amanah atau jabatan apapun, maka perlu harus kita jaga. Jangan sampai mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga, wan namimatu, tuh disebut lagi, jauhi namimah. Karena ini pun menyebabkan orang bisa disiksa di alam kubur. Yang keempat, wal baul. Apa baul? Menjauhi, jangan sampai kencing kita, ceboknya, istinjanya jangan sampai tidak bersih. Ini pun disebutkan kembali. Subhanallah. Berarti harus saking hati-hatinya kita dalam masalah istinja tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita harus punya keyakinan bahwa sesungguhnya siksa kubur itu ada dan nikmat kubur pun itu ada. Maka ketika kita pengen selamat dari siksa kubur, maka 4 yang harus kita jaga. Pertama tadi menjaga sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran, sedekah, dan perbanyak bacaan tasbih. Lalu 4 yang harus kita jauhi bicara bohong. Yang kedua khianat, yang ketiga namimah, dan yang keempat jauhi jangan sampai istinja kita tidak bersih. Bapak Ibu, demikian sedikit materi kita pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sesungguhnya kita pun semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Jasad kita pasti akan masuk ke tanah, sedangkan ruh itu pun akan kembali kepada Allah SWT. Maka untuk itu, jadikan diri kita sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kita perbanyak amal soleh kita, jaga ibadah kita, jangan sampai ibadah kita males-malesan, justru kita harus semangat dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Terima kasih, demikian. Sebelum saya tutup dengan doa, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Di antara anak muda ini yang selalu hadir dan dia suka bertanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir itu banyak macam
dengan baca Quran itu pun zikir. Salat itu pun zikir. Bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takdis dan lain sebagainya. Bahkan bacaan sholawat pun itu termasuk zikir. Ya, silakan dengan memperbanyak bacaan sholawat. Wah, saya mau istighfar aja, Pak. Boleh, itu pun zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu pun termasuk zikir. Boleh. Seperti itu. Ada lagi? Bang Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis Nabi ya yang menjelaskan ketika orang mengikuti sholat jenazah maka dia akan mendapatkan satu kirot. Lalu kemudian setelah itu dia mengantarnya ikut ke pemakaman. Berarti dia akan mendapatkan pahala 2 kirot. Bagaimana dengan orang yang ikut memandikan atau orang yang memandikannya? Apakah dapat pahala? Dapat. Kenapa? Berarti dia melakukan salah satu kewajiban terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Tetap dapat pahala. Terus pahalanya apakah sama seperti orang yang memandikan, seperti orang yang mensolatkan atau menguburkan tadi? Insya Allah. Karena hadisnya menyebutkan seperti itu. Ya, berarti akan mendapatkan nilai pahala lebih seperti itu. Apalagi semuanya 4 kewajiban tadi kita ngikut, gitu kan? Mandiin yang ikut, tapi kan tidak sembarangan kalau orang yang memandikan mah ya. Harus orang yang yang sudah ditunjuk, yang sudah tahu, sudah terbiasa, atau keluarganya, kan tidak sembarangan auratnya harus dilihat sama orang lain kan enggak. Jadi orang-orang yang betul harus ditunjuk dan muhrimnya atau mahramnya seperti itu. Jadi mendapatkan pahala lebih. Ya, seperti itu, Pak. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz yang terkait dengan namimah. Namimah itu sebenarnya apa sih Pak Ustadz? Apakah sama dengan ghibah atau ada perbedaannya dengan ghibah? Pak Ustadz. Lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah itu kan menggosip. Dan namimah ngadu domba. Ya, ghibah itu ngegosip, sedangkan namimah ngadu domba. Ya ada sedikit lah, tapi ada perbedaannya. Seperti itu. Baik, terima kasih karena waktu Isya sudah masuk. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.